Di-groundednya alutsista buatan Uni Soviet sepanjang tahun 1970-an berimbas pada lumpuhnya kekuatan militer Indonesia terutama di Angkatan Udara. Seperti berbalik 180 derajat, padahal sebelumnya pada dekade 1960-an, arsenal TNI AU merajai bumi bagian selatan, sangat kuat dan sangat ditakuti. Lumpuhnya kekuatan udara TNI AU pastilah berimbas pada tingkat kesiapan dalam menjalankan sebuah operasi militer. Hal ini terjadi pada operasi Seroja merebut Timur Timur di mana TNI AU harus menggunakan pesawat tua lansiran Perang Dunia Kedua seperti B-25 Mitchell dan C-47 Dakota sebagai tulang punggung operasi. Presiden Indonesia kala itu sadar bahwa kekuatan TNI AU harus disegarkan kembali demi menjaga eksistensi tentara langit mengawal kedaulatan Republik. Maka dengan lobby-lobby, Indonesia berhasil membeli jet tempur kelas Sangar pada waktu itu, yakni F-5E Tiger dari Amerika Serikat dan A-4E Skyhawk bekas pakai Angkatan Udara Israel. Namun tak mudah bagi para pilot TNI AU menerbangkan F-5E. Melansir Kompas.com yang menukil dari buku Elang Tanah Air di Kaki Lawu, Sejarah Pangkalan Udara Iswahyudi 1939-2003, mantan Kasau Marsikal Yuyuh Sutisna yang dulu merupakan pilot F-5E mengatakan perlu keahlian khusus menerbangkan si Freedom Fighter. Bentuknya sangat ramping sehingga kecepatannya tinggi dan harus pas mengatur pendaratan. Sangat mudah terjadi overshot melewati pendaratan sehingga bisa membuat pesawat celaka. Semenjak didatangkan pada 21 April 1980, F-5E Tiger selalu dilibatkan dalam segala operasi militer maupun pengamanan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Pernah tepatnya pada 3 November 1989, Mayor Derajat Raharjo dan Letda Agung Sasongko Jati sebagai juru kamera menerbangkan F-5E Tiger. Misi mereka ialah merekam penembakan rudal penghancur kapal Harpun ketika terbang menuju target. Gila memang, F-5E harus memacu kecepatan sampai 0,93 indicated Mach number atau 1000 km per jam membuntuti laju rudal Harpun. Salah sedikit saja dalam perencanaan operasi tersebut fatal akibatnya, karena senggolan bisa saja terjadi antara rudal dan F-5E. Jenderal Yuyu juga mengalami era transisi di mana F-5E di-upgrade kemampuannya dari sistem analog ke komputerisasi. Program upgrade kemampuan itu diberi nama Modernization of Avionics Capabilities for Armament and Navigation atau disingkat MACAN. Pemenang kontrak adalah Sabca, sebuah perusahaan Belgia. Pada tahun 1995 dialokasikan waktu 18 bulan untuk melakukan modernisasi F-5E Tiger Indonesia. Namun Jenderal Yuyu mengkisahkan ada keterlambatan waktu modernisasi karena kendala pembuatan konfigurasi sistem avionik yang harusnya selesai 7 bulan, malah molor sampai 2 tahun. Saya adalah salah satu penerbang yang menguji dan menerbangkan pesawat program MACAN tersebut. Bisa strut scramble dengan satu mesin, lalu menjelang take off menyalakan mesin kedua, kata Yuyuh Sutisna. Jenderal Yuyu juga menceritakan bagaimana ia bersama pilot F-5E Tiger lainnya pernah terjebak awan badai cumulonimbus di atas perairan Laut Jawa Utara Cirebon ketika terbang dari Pekanbaru ke Lanut Iswahyudi Madiun. Selama 3 hingga 4 menit kami terjebak di cumulonimbus. Bahkan pesawat yang diterbangkan Eris Herianto dihantam petir di bagian ekor. Pesawat langsung anjlok dari ketinggian 37.000 kaki ke 13.000 kaki. Kami tidak bisa saling berkomunikasi dan saling menjaga heading arah pesawat agar tidak bertabrakan, kata Yuyuh Sutisna.